Nah, setelah kita berbincang-bincang dan berwawancara dengan siswa-siswi berprestasi SMA Negeri 1 Boja, kali ini giliran kita mewawancarai guru berprestasi SMA 1 Boja. Dan di sini kita sudah bersama Mas Linda Linda Yuwana SPD. Nah, kita ketahui bareng-bareng nih, teman-teman perlu tahu nih bahwa Mas Linda ini pernah sampai ke Australia nih. Nah, Mas Linda, saya pengen langsung bertanya-tanya sama Mas Linda nih. Kenapa sih Mas Linda bisa sampai ke Australia? Ceritain nih perjalanannya bisa sampai ke Australia dan apa saja nih prestasinya sampai sekarang ini, Miss. Silahkan. Mohon izin ya, saya buka masker dulu. Ya, baik, Miss. Jadi sebenarnya itu sudah lama sih sebenarnya, dari tahun 2012. Ini salah satu dari program pemerintah. Jadi dulu pemerintah Jawa Tengah itu menginisiasi untuk adanya kerjasama yang kalau teman-teman dengar pasti sering banget dengar sih, namanya sister school. Tapi waktu itu belum ada sister school atau kerjasama apapun dari Jawa Tengah. Dan pemerintah Australia sendiri itu punya program untuk pendidikan. Jadi kedua ide ini bertemulah. Jadi Queensland dan Jawa Tengah akan menginisiasi adanya sister state. Jadi akan bekerja sama di berbagai bidang. Salah satunya adalah pendidikan. Nah, pada waktu itu beberapa guru bahasa Inggris ini semacam diseleksi untuk menjadi duta provinsi, nanti mendampingi Bapak Ibu guru non bahasa Inggris untuk ada kerjasama dengan Australia. Karena kalian tahu sendiri di Australia itu bahasa komunikasi sehari-hari adalah bahasa Inggris. Pada waktu 2012 ini fokusnya sebenarnya adalah di pendidikan dan pengenalan agama, agar agama Islam di mata dunia itu dipandang sebagai agama yang damai. Oleh karenanya waktu itu saya mengikuti tes di provinsi dengan berbagai macam tahap. Itu sudah hampir 1 tahun kayaknya, mulai dari essay dan yang lain-lain. Kemudian terpilihlah saya bersama dengan 3 guru bahasa Inggris lain. Tapi kontingennya ber-17. Nah, bisa bayangkan nanti ada challenge tersendiri. Ber-17 ini guru bahasa Inggrisnya hanya 3 orang aja. Yang lain guru madrasah, guru pesantren, dan guru mata pelajaran lain, tetapi harus spend time, menghabiskan waktu di Australia dan berpindah-pindah tempat. Jadi kami seperti apa ya, jadi harus ngikut nih kemana-mana mereka pergi begitu. Jadi kalau saat ini ada kesempatan untuk sharing seperti ini, point outnya adalah mau cerita jadi sama teman-teman bahwa yang namanya prestasi tidak harus yang juara 1, juara 2, juara 3 gitu ya. Tapi mendapatkan kesempatan yang edgy semacam itu juga menurut saya sebuah prestasi. Jadi saya menghabiskan waktu di Australia, di Melbourne beberapa saat, di University of Melbourne, di Asian Study. Jadi sampai saat ini masih tergabung di komunitas yang namanya Bridge. Bridge ini komunitas yang menggawangi pendidikan khususnya untuk Indonesia dan Australia. Dan saat ini masih aktif terus. Jadi bahkan hari ini akan ada webinar untuk guru-guru Indonesia Australia. Kemudian selain itu juga saya sempat harus mengenalkan budaya Indonesia dan juga Islam itu di sebuah sekolah namanya Kirwan High School di Townsville. Jadi kenapa ini menjadi sebuah cerita, karena dari kesempatan ini kemudian muncullah kesempatan-kesempatan yang lain. Nah, untuk saat ini sendiri saya masih aktif di program Bridge, kemudian juga sedang menginisiasi kerjasama untuk Indonesia dan Australia di bidang pendidikan. Kemudian juga saya tergabung di salah satu juri panelis untuk guru-guru yang akan exchange, teacher exchange. Jadi Jawa Tengah dan Queensland nanti akan bertukar guru. Nah, untuk seleksinya saya termasuk salah satu tim panelis. Kemudian dari situ juga saya menguatkan tim di Direktorat SMA untuk naskah digital dan juga naskah penilaian untuk saat ini. Tapi sebenarnya yang paling menurut saya prestasi adalah saya sudah mengajar bahasa Inggris nih
hampir 11 tahun. Itu prestasi Wah, tersendiri keren gitu ya. banget nih Iya. prestasi dari Miss Linda. Seharusnya nih teman-teman yang lagi nonton di rumah nih mencontoh prestasi-prestasi Ya, bener dari banget. Miss Linda ya. Oke, sekarang Kak Agus nih mau nanya apa lagi ke Miss Linda nih? Nah, tadi kan udah diceritain tuh ya banyak sekali pengalaman mulai dari berkunjung ke Australia sampai menetap di Australia. Nah, saya mau bertanya nih, Miss, apa sih suka duka Miss Linda selama menjalani kegiatan program soal itu sesibuk itu, Iya, benar sekali. bagaimana bisa cara mengatur waktunya, suka dukanya itu apa nih Mas? ya. Baik, kalau fokus dulu di waktu di Australia ya, mesti ada suka dan dukanya karena itu tempat baru gitu. Jadi kalau sukanya banyak banget karena kalau lihat saya suka traveling, I like to see new things. Jadi saya suka hal-hal baru. Jadi ketika berada di tempat baru bagi saya banyak sukanya. Terutama saya guru bahasa Inggris, belum pernah keluar negeri, pasti keluar negeri itu menjadi sebuah kesempatan yang emas sekali gitu. Jadi saya bisa menggunakan bahasa Inggris saya setiap hari, itu sukanya. Melihat hal baru. Kebetulan waktu di sana itu musim gugur, mendekati musim dingin. Jadi musim gugur sampai dingin, semi baru saya pulang. Nah itu kurang lebih waktu itu kan tidak ada di Indonesia musim-musim semacam itu. Jadi menurut saya itu experience, yang sukanya itu banyak sekali experience. Bertemu orang baru itu menurut saya sangat berharga. Kemudian kalau duka, saya lebih suka menyebutnya challenge ya, mungkin ya sebuah tantangan begitu. Jadi tantangannya salah satunya budaya. Jadi apa sih budaya? Kayak kita tuh terbiasa untuk, bukan lelet ya saya nyebutnya, kita terbiasa untuk 5 menit telat nggak apa-apa gitu. Tapi di Australia nggak bisa. Jadi kalau mau janjian jam 8 meeting, itu jam 8 on, apapun yang terjadi. Nah itu kadang mindsetnya harus dirubah, harus lari-larian nih gitu ya. Terus kemudian challenge yang menarik ini satu, jadi kemana-mana jalan. Jadi di Indonesia kalau misalnya kita kayak sekarang ya online, taksi online kayak gitu-gitu, bisa langsung sampai di depan rumah nih. Kalau waktu dulu di Australia enggak, walaupun di kota besar semacam Melbourne, harus dari halte kemana-mana naik tram, bis dan kereta api yang jadikan satu itu. Jadi naik tram kemana-mana, sampai di halte tidak bisa di depan apartemen, harus jalan. Mau makan harus jalan, makan juga sebuah challenge. Untung saya bisa makan apa aja gitu ya. Tapi karena seorang muslim jadi mencari makanan halal pun itu challenge. Kenapa saya sebut challenge bukan duka, karena ini juga menjadi catatan sejarah, experience juga gitu ya. Nah kalau sampai sekarang untuk manajemen waktu, memang benar ada beberapa hal yang harus saya lakukan setiap hari. Kalau saya sih point outnya ringan, dibawa enak aja. Justru kalau teman-teman mungkin juga merasakan masa pandemi ini harus diam di rumah ternyata adalah sebuah tantangan terbesar malah gitu ya. Dulu waktu membayangkan aduh sekolah mau ditutup nih, tidak ada kegiatan nih, nggak ngapa-ngapain, itu saya sendiri pun seneng, asik bisa di rumah gitu karena saya anak rumahan. Tetapi ternyata tidak punya kegiatan itu malah bikin wow. Jadi kalau saya sih, kalau saran manajemen waktu, buat skala prioritas. Jadi saya akan prioritaskan dulu hal-hal yang penting yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kemudian setelahnya kalau saya bisa share knowledge dengan orang, share space dengan orang, maka saya akan share space agar waktu saya tidak terlalu consume. Dan apapun yang terjadi harus sleep well, harus bisa tidur dengan enak, diusahakan gitu ya. Kurang lebih gitu sih kalau manajemen waktu ya. Nah, tadi kan Miss Linda mengatakan kalau di sana itu harus menyesuaikan diri. Nah, waktu di Australia itu Miss Linda kaget nggak sih waktu menyesuaikan diri, apa-apa harus disiplin, makan aja harus disiplin, bahkan kita harus lari-larian, itu kaget nggak sih? Dan menyesuaikannya gimana nih? Oh ya, kalau kagetnya iya jelas gitu ya. Walaupun saya bukan termasuk orang yang suka telat atau lelet, tapi dengan ritme yang segitu rigid itu kaget juga, sangat gitu. Menyesuaikannya ternyata mengalir gitu ya. Kita ini kan survival aid-nya kuat gitu. Jadi manusia itu punya kekuatan untuk survive itu kuat gitu. Jadi mengalir saja bersama teman-teman, banyak ngobrol terutama. Karena kami tinggal bersama dengan orang Australia. Itu jadi kami banyak ngobrol, apa nih yang boleh, apa yang tidak. Tapi yang paling kaget ternyata kami menemui waktu itu di Australia sendiri, orang-orangnya kalau tentang kesopanan itu melebihi orang timur. Jadi yang ekspektasi kita gitu ya, mohon maaf nih kalau orang Indonesia terus kemudian melihat bule begitu kan, itu dengan attitude seperti western. Tapi orang Australia mostly, mungkin ini case ya, kasus saja yang saya temukan, tapi alhamdulillah waktu
2012 ini bertemu dengan orang-orang yang dan komunitas selama saya stay di sana, adat ketimurannya sangat kuat sekali. Jadi itu juga salah satu yang buat kaget gitu ya. Jadi mereka sangat-sangat menghormati sekali. Kalau untuk mengatasi kekagetan itu memang banyak ngobrol dengan orang Australia asli. Satu yang saya tidak bisa beradaptasi adalah cuaca. Karena mungkin terlalu dingin ya. Di musim gugur saja itu sudah 15, 14, bahkan 10 derajat Celcius. Itu jadi kalau orang Indonesia kita tubuhnya terbiasa dengan udara hangat, itu bisa mimisan di sana. Nah, kayaknya challenge-nya yang tidak bisa beradaptasi hanya itu sih. Kalau yang lain, saya kira kalau kita bawa enak, banyak ngobrol, banyak research gitu ya. Kalau research itu kan tidak harus sesuatu yang baca buku apa itu, enggak. Research itu banyak ngobrol dengan orang, membuka diri dengan hal baru, itu bisa teratasi dengan baik sih, gitu. Banyak sekali Wah, ya keren berarti banget nih Miss pengalaman Linda. yang sudah Miss Linda capai selama ini. Dan langsung saja mungkin ya. Oke ya, kita ke pertanyaan terakhir nih. Iya, bagaimana sih Miss, motivasi apa yang akan diberikan sama teman-teman yang mungkin sedang menonton nih Miss? Motivasi untuk bisa membangun prestasi yang lebih lagi gitu, bagaimana? Baik, motivasi ya. Jadi saya senang dengan kalimat long life learning gitu. Bahkan saya sendiri yang sudah seusia ini itu masih belajar, masih terus mengumpulkan energi positif dan memotivasi diri, banyak belajar dari orang. Tapi kalau boleh sharing, mungkin saya akan ambil salah satu kalimat dari Oprah Winfrey. Tahu Oprah ya? Jadi Oprah itu aktivis, gitu ya, tahu sendiri. Beliau adalah Afro-Amerika yang tinggal di Amerika, termasuk salah satu orang paling berpengaruh di dunia. Saya ambil kalimatnya begini. Jadi Oprah pernah mengatakan, courage comes when you are afraid, but do it anyway. Jadi kurang lebih kalau di bahasa Indonesia kan menjadi keberanian nih akan muncul ketika kamu takut tapi tetap melakukannya. Nah, saya mau share ke teman-teman motivasi apa yang kita bisa dapat dari kalimat itu adalah bahwa kita ini sering sekali overthinking. Sering sekali memikirkan nanti bagaimana. Resikonya nih kayak gini. Terus orang akan berpikir apa? What people say about me, what people say what I've done. Itu yang seharusnya kita eliminate. Jadi berawal dari kalimat tadi, saya boleh memberikan motivasi ke teman-teman bahwa kalau sekarang yakin bahwa itu benar, yakin bahwa kamu bisa, jangan tunggu. Karena keberanian itu baru akan muncul kalau kamu ngerasa takut nih, aduh takut banget, tapi kamu tetap melakukannya. Nah, itu akan muncul for the positive thing. Dan yang kedua adalah harus self acceptance. Jadi self acceptance itu menerima. Jadi self acceptance harus menerima kamu apa adanya. Tidak pernah, ibaratnya gini, pabrik itu bisa menghasilkan barang cacat, dokter bisa malpraktek, tapi Tuhan tidak pernah menghasilkan produk gagal. Kamu ditakdirkan di dunia pasti dengan tujuan tertentu, so believe in on that. So you should take care of yourself, accept yourself as you are, be proud of it, bangga pada diri sendiri. Tuhan pasti punya tujuan mentakdirkan kamu di sini menjadi seperti ini. Kemudian yang tadi, kalau sudah tahu itu positif, kamu yakinkan dirimu juga kamu bisa lakukan. Nah, bayangkan kalau dulu Miss Linda waktu mau ke Australia itu kakean mikir gitu ya. Jadi, aduh nanti di sana gimana? Aduh di sana saya bisa sholat gak ya? Aduh kiblatnya bagaimana? Itu riweh gitu. Jadi, kadang kita terlalu worried, terlalu khawatir pada sesuatu yang belum terjadi. So don't do that. Jadi, enjoy today and hope for tomorrow. Dan terima diri dengan apa adanya, jadi diri sendiri, bangga, yakin, go ahead. Gitu sih kayaknya. Ya betul. Jadi Mas Linda ini mengajak teman-teman semua yang lagi nonton di rumah ini, ayo dong bergerak, jangan takut masalah gagal itu nanti. Yang penting kita sudah mencoba, maka kalian itu termasuk orang yang hebat. Baik, terima kasih kepada Mas Linda yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami. Semoga apa yang Mas Linda katakan tadi bermanfaat untuk kita semua ya Mas. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Linda. Setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan Bu Kami Hartati yang kemarin baru saja memenangkan tingkat nasional ya Mas. Iya, benar sekali.
Dan tentunya kita sampaikan terima kasih kembali lagi kepada Miss Linda telah memberikan motivasi yang sangat mengena. Saya tadi sampai, wah ini benar-benar motivasi Wow yang banget ya Kak membangunkan. Agus ya. Iya, sangat Menggugah iya, hati banget. menginspirasi saya gitu, tentunya juga teman-teman yang ada di rumah. Ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi bersama Bu Kami Hartati. Teman-teman jangan kemana-mana dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube kita SMA Negeri 1 Boja. Terima kasih teman-teman. Nanti